Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas khusus diberikan untuk mengawal pelaksanaan reformasi struktural ekonomi yang bertujuan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Program ini mencakup berbagai inisiatif termasuk reformasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, pengembangan SDM, dan peningkatan infrastruktur. Berikut adalah 4 prestasi Menko Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto selama menjabat sebagai Menko Perekonomian. Pertama adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program ini memberikan stimulus ekonomi yang besar kepada sektor yang terdampak pandemi. Stimulus diberikan khusus pada sektor padat karya seperti UMKM dan sektor pariwisata ekonomi kreatif. Erlangga juga memberikan stimulus kepada para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja saat pandemi, yaitu Kartu Prakerja. Kedua adalah peluncuran transformasi digital ekonomi nasional. Dengan program ini Indonesia berharap dapat meningkatkan daya saing dan inovasi di era digital. Airlangga juga berharap semakin banyak startup baru bermunculan di Indonesia saat dunia terkungkung oleh pandemi. Ketiga adalah peningkatan investasi. Selama menjabat, Airlangga Hartarto telah memimpin upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu inisiatif penting yang ia bantu jalankan adalah Omnibus Law, Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Reformasi yang diusulkan oleh Omnibus Law diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan tingkatkan daya saing Indonesia. Yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. Erlangga Hartarto juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah Indonesia. Pada tahun 2021, ia memimpin proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.732 km yang akan menghubungkan Aceh hingga Lampung. Proyek ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang terhubung dengan jalan tol ini.